Pagi ketiga di balik derasnya tirai air terjun. Matahari baru saja merayap naik, menguak kabut tipis yang melayang seperti jaring-jaring tipis yang menari di atas permukaan kolam. Namun di dalam goa sempit itu, seorang pemuda masih duduk diam, bersila dengan mata terpejam. Nafasnya pelan, seperti tak lagi menyatu dengan tubuh jasmani. Argani, anak muda yang selama ini hidup di balik bayang-bayang nama besar ayahnya, kini perlahan menanggalkan ego dan dagingnya. Sudah 2 malam berlalu, ratusan kali wirid dan mantranya mengalun nyaris tanpa jeda. Tubuhnya lelah, kerongkongannya kering, perutnya melilit, namun ia tak bergerak. Hanya hati yang masih menyala, menyalakan sumbu keyakinan bahwa sesuatu akan datang. Bahwa dirinya bukan hanya anak biasa. Bahwa darah yang mengalir di nadinya membawa warisan langit dan tanah. Malam ketiga datang, jam menunjukkan pukul 10 malam. Uap dari tubuh Argani mulai terlihat mengepul tipis. Suhu badannya meningkat drastis, meskipun ia berada di balik curahan air sedingin batu pegunungan. Keringatnya bercucuran, namun dinginnya malam tak mampu menyejukkan. Aura panas itu datang dari dalam, bukan dari luar. Aura yang terasa asing, namun entah mengapa, juga terasa seperti bagian dari dirinya sendiri. Tiba-tiba, semuanya sunyi. Debur air terjun yang selama ini menjadi musik abadi di telinganya, hilang. Tidak ada suara burung, tidak ada desa angin, tidak ada denting waktu. Segalanya lenyap, dan di saat itulah, Argani membuka matanya. Namun dunia yang ia lihat bukanlah dunia tempat ia menutup mata. Ia berdiri di tengah padang sabana yang luas. Rumput hijau membentang sejauh mata memandang. Langit tak biru, tapi tak juga kelam. Matahari ada, tapi hanya sebagai cahaya lembut di balik kabut tipis, menggantung tanpa panas. Di kejauhan, seperti ada suara desir lembut, mengalir, memandunya menuju arah tertentu. Argani, tanpa bertanya, melangkah. Langkah demi langkah menuntunnya ke sebuah telaga yang tenang. Airnya bening, namun memantulkan warna-warni seperti pelangi yang tersimpan di dalamnya, merah, biru, ungu, hijau, dan emas. Telaga itu tampak hidup, seolah mengundangnya untuk mendekat. Ia berlutut, lalu meraup air dengan kedua tangan. Begitu air menyentuh bibirnya, tiba-tiba air berputar, menciptakan pusaran di tengah telaga. Argani mundur kaget, namun tubuhnya tidak bisa bergerak jauh, seolah terikat oleh medan tak terlihat. Pusaran itu semakin cepat, dan dari tengahnya, sebuah bentuk manusia mulai muncul, tubuhnya seluruhnya terbuat dari air. Namun tak lama kemudian, bentuk itu berubah menjadi sosok tua berjubah putih, berjenggot panjang, dan bermata dalam. Di tubuhnya berpendar kilau biru keperakan, seperti sinar bulan yang menetap. Suaranya dalam, namun lembut. Argani, putra dari Wiro Suryo. Warisan air telah memanggilmu. Argani diam, menunduk. Mulutnya ingin bertanya, tapi yang keluar hanya bisikan. Siapa? Siapa Anda? Sosok itu tersenyum. Aku adalah Resi Bayu Tirta Manggala. Aku adalah penjaga telaga Pancawarna, dan aku telah menunggu kelahiranmu, bahkan sebelum ayahmu menyadari bahwa kamu akan menjadi salah satu pilar penyeimbang 3 elemen dunia. Argani menatap wajah tua itu, bingung dan tak percaya. Tapi, aku belum tahu apa-apa. Aku bahkan tak bisa menggerakkan air. Aku bukan siapa-siapa. Aku hanya anak dari orang yang luar biasa. Resi Bayu Tirta Manggala melangkah mendekat. Langkahnya tak membuat riak di air. Itulah kenapa kamu dipilih. Karena kamu tidak sombong, tidak merasa tahu. Dan karena dalam hatimu ada kejernihan. Kejernihan, ya, air hanya tunduk pada mereka yang jernih jiwanya. Kau tidak perlu menjadi kuat untuk menguasai air. Kau hanya perlu memahami bahwa air adalah kehidupan, adalah ketenangan, adalah keteguhan. Resi Bayu lalu menepukkan tangannya. Di hadapan Argani, muncullah 3 gelembung besar air yang mengambang. Lihat ini, 3 emosi yang menghalangi air dalam dirimu mengalir, kemarahan, ketakutan, dan keraguan. Setiap gelembung memperlihatkan kejadian hidup Argani, kemarahannya pada ayahnya karena dianggap tak peduli, dan keraguannya saat pertama kali menginjakkan kaki di tempat pertapaan ini. Hancurkan satu persatu, dengan satu kunci, keikhlasan. Argani menggenggam tangannya, ia memejamkan mata, lalu satu persatu, ia menghembuskan napas panjang dan mulai merelakan. Aku tidak marah pada ayahku. Aku hanya rindu. Gelembung kemarahan pecah. Aku tidak takut lagi. Jika ajal menjemputku di jalan ini, aku akan menerimanya.
Gelembung ketakutan lenyap. Aku akan berhenti meragukan. Takdirku adalah anugerah, bukan beban. Gelembung keraguan meletus dengan lembut. Air di sekelilingnya berkilau. Dan untuk pertama kalinya, Argani merasakan getaran lembut di dalam dadanya, seperti gemericik air yang mengalir dari sumber yang dalam. Tangannya bergerak perlahan, dan tetes-tetes air dari telaga mulai melayang mengikuti gerakannya. Resi Bayu tersenyum, kau telah membelah 3 gelombang dalam dirimu. Maka air pun mulai mengenalmu. Perjalananmu baru dimulai, wahai putra air. Apa, ini berarti aku telah menguasainya? Tidak, kau hanya membuka gerbang. Ujian yang sesungguhnya, masih jauh di depan. Dan seketika itu juga, semuanya memudar. Sabana, telaga, cahaya, semuanya pudar menjadi kabut. Argani membuka matanya. Ia kembali berada di balik air terjun. Tapi air tak membasahi tubuhnya. Ia seperti menjadi bagian dari air itu. Matanya menatap kosong ke depan, namun kini ada cahaya biru lembut di tengah dahinya. Ia tersenyum lirih, untuk pertama kalinya dalam hidupnya merasa tidak kosong. Ia bukan lagi Argani yang dulu. Malam keempat menyelimuti waktu dengan diam dan rahasia. Langit di alam itu, alam yang bukan dunia nyata namun bukan pula mimpi, tidak memiliki bintang, namun berpendar lembut dalam warna biru kehijauan. Dan Argani, sang pertapa muda yang tengah menapaki jalan warisan leluhurnya, perlahan membuka mata kembali dari lelap meditasinya. Namun kali ini ia tak lagi berada di balik air terjun atau di sabana telaga pancawarna. Yang menyambutnya adalah hamparan laut luas tanpa batas. Tidak ada daratan, tidak ada langit yang sejati, hanya lautan yang tenang seperti cermin raksasa. Permukaannya sejernih kristal, tak beriak meski angin sempat menyapa. Argani berdiri di atas air, ya, di atas air, namun kakinya tak tenggelam. Ia seperti berjalan di atas permadani kaca biru raksasa. Udara hening, tidak ada suara selain degup jantungnya sendiri. Dan tiba-tiba, seperti kabut yang terangkat oleh sinar mentari, muncullah kembali Resi Bayu Tirtamanggala, sang penjaga elemen air, guru dari alam lain. Selamat datang kembali, wahai anak air. Suaranya menggema lembut, seperti riak telaga yang tak pernah berhenti. Argani menunduk sopan, lalu menatap sekeliling, di mana ini, Resi? Ini adalah medan latihan kedua. Lautan rasa, disinilah air tidak sekadar mengalir, tapi mendengarkan. Argani mengernyit, mendengarkan, air tidak akan bergerak hanya karena kau menginginkannya. Ia adalah perpanjangan dari batinmu. Air merespon perasaan yang tulus, jernih, dan tidak dibuat-buat. Maka, belajarlah mendengarkan hatimu, dan biarkan air merasakannya. Resi Bayu melangkah menjauh, tubuhnya seakan mengambang di atas permukaan. Jubah putihnya berkibar ringan meski tak ada angin. Dengan tangan kanan, ia menunjuk ke permukaan laut. Angkatlah air itu, hanya dengan rasa. Argani mengangguk. Ia menatap air yang tenang di hadapannya. Ia coba menarik napas panjang, memusatkan pikiran. Dan mulai menyentakkan tangannya ke depan, seperti ingin menggugah air itu agar bergerak. Namun, tak terjadi apapun. Ia mencoba lagi, mengeraskan tekadnya. Gerakan tangannya makin kuat, namun air tetap diam. Ia mulai frustrasi. Kenapa diam saja? Geraklah. Sentakan demi sentakan ia lakukan. Tangan kanan, lalu kiri. Bahkan keduanya sekaligus. Tak ada satu tetes pun yang bergerak. Air tetap membisu, seperti mencemooh ketidakmengertiannya. Lalu, emosi memuncak. Teriak Argani, lalu memukuli permukaan air dengan kedua telapak tangannya. Tiba-tiba, ledakan air menjulang tinggi. Air melonjak ke udara, menciptakan gelombang besar seperti naga yang bangkit dari dasar samudera. Argani sendiri terdorong mundur oleh tekanan itu, matanya membelalak kaget bukan main. Dari kejauhan, Resi Bayu hanya tersenyum tipis. Anak ini, terlalu cepat menyentuh titiknya. Apa, itu tadi? Tanya Argani sambil mengatur napasnya. Itu adalah kekuatan batinmu yang belum kamu kenali. Emosi campur adukmu membentuk dorongan energi yang mampu menggugah air. Tapi, jika kamu terus mengandalkan amarah, air akan menjauhimu. Lalu bagaimana, Resi? Bagaimana caranya? Resi Bayu mengangkat tangan pelan, lalu mulai melakukan gerakan bundar di depan dada. Seperti memutar adonan dengan kedua telapak tangan, perlahan dan lembut. Dan air di sekelilingnya mulai beriak, mengikuti gerakan itu. Argani menatap, ia meniru perlahan. Tangan kanannya memutar searah jarum jam,
tangan kirinya melawan. Ia menutup mata, membayangkan keseimbangan antara dirinya dan air, antara batin dan semesta. Lalu, angin berhembus, lembut, lalu semakin kuat. Rambut Argani berkibar, air mulai terangkat sedikit demi sedikit, memutar mengelilingi dirinya dalam spiral pelan. Ia membuka mata, air itu menari. Aku bisa, gumamnya. Teruskan, jangan kendurkan rasa, satukan napasmu dengan gerakan. Rasakan air itu seperti bagian dari jiwamu. Argani mengatur napas, tangannya bergerak ke atas, air ikut naik. Ia menekuk siku, air membentuk bola. Ia menggibaskan tangan ke kanan, air mengalir bagaikan cambuk. Ia mencoba lebih banyak, tangan kirinya memotong ke kiri, tangan kanannya ke depan, air mengikuti seperti dua bilah pedang. Dan ketika ia membuka kedua tangannya lebar-lebar, air pun menyebar membentuk dinding tinggi. Tiba-tiba, Resi Bayu mendekat. Tangannya terangkat, dan dalam sekejap, butir-butir air di udara terangkat dan membeku. Mereka berubah menjadi kristal-kristal tajam, seperti karang es abadi, menggantung tanpa suara. Lihat ini, Arga, inilah senjata dari air yang paling berbahaya, kejernihan. Lalu, dengan satu kibasan tangannya, bulir-bulir kristal itu melesat seperti peluru. Mereka menghantam sebuah pulau kecil di kejauhan, dan dalam sekejap, ledakan biru membumbung ke langit. Seberkas kilatan menyala, Argani terperangah, itu, kekuatan dari air. Air bisa menenangkan, tapi ia juga bisa menghancurkan. Semua tergantung pada kehendakmu, Arga. Tapi ingat, air akan menolak jika kehendakmu kotor. Aku mengerti, Resi, aku akan belajar mengendalikannya, bukan menaklukkannya. Resi Bayu mendekat, menepuk pundak Argani. Itulah jawaban yang kutunggu. Malam ini kau telah menguasai dasar. Besok, kita akan masuk ke teknik penggabungan, memanggil hujan, menyerap kabut, dan membelah sungai. Maka bersiaplah, karena setiap tetes air akan mulai mengenal namamu. Argani mengangguk, dengan tubuh yang masih lelah, tapi jiwa yang mulai mantap, ia bersila kembali. Di atas lautan tak berujung itu, seorang pewaris elemen sedang dilatih. Dalam diam, alam mengamati, dan di balik horizon, badai besar menanti. Kegelisahan ibu, di balik takdir yang dipilih. Sore itu, langit mulai berwarna jingga, mentari condong ke barat, menyinari lembut beranda rumah Ki Wiro Suryo yang terletak di perumahan elit itu. Udara sejuk sore berembus tenang, namun di dada Elena, justru sebaliknya, ada keresahan yang telah ia pendam hampir sepekan penuh. Hampir 7 hari berlalu sejak Argani, putra semata wayangnya, berangkat bersama Ricky dan Ayu ke Banten. Dan sampai hari ini, belum satu pesan pun masuk ke ponsel Elena. Bahkan nomor Ricky pun tidak bisa dihubungi. Dengan langkah cepat namun tetap menjaga wibawa sebagai istri seorang lelaki sakti, Elena mendatangi rumah Wiro Suryo. Ia membawa wajah serius, sekaligus rona manja yang tak pernah bisa ia sembunyikan tiap berhadapan dengan suaminya itu. Tanpa basa-basi, begitu sampai di depan gerbang, ia disambut anggukan oleh beberapa ajudan Wiro Suryo. Ia masuk melalui pintu samping, dan bertemu dengan Rosa, Maharani, serta, ada Shirley dan Cindy yang kebetulan sedang berkunjung. Loh, kok pada di sini? Enggak ngabarin kalau lagi pada ngerumpi, sapa Elena. Semuanya tersenyum, tumben kamu mbak kesini. Sahut Rani. Iya, mana wajahnya serius banget lagi. Ada apa mbak? Nyari Kak Revalia, ujar Elena. Siapa lagi? Laki-laki yang suka ngilang tengah malam, dan sekarang, ngilangin anakku. Sahut Elena setelah jengkel. Argani maksudnya mbak, sahut Shirley. Iya, siapa lagi? Sahut Elena. Katanya lagi pergi sama Ricky, pasti aman dong kalau sama dia, ujar Cindy ikut bicara. Iya Bu Polwan, hanya saja, seminggu ini belum pulang, ya pasti khawatir dong, ya udah deh lanjut ngobrolnya. Oh ya Ros, Reval ada di kamar. Petik 2 titik. Di teras atas. Tadi lagi nerima telepon kayaknya, sahut Rosa kemudian, Elena bergegas naik ke lantai 2. Saat bertemu dengan Reval langsung menyambut dengan senyuman. Loh, El, tumben kamu datang jam segini. Kangen ya, Wiro Suryo langsung menyambut dengan senyum menggoda, membuka pintu lebar-lebar sambil tetap mengenakan sarung dan kaos kutang lusuh, khas pria yang enggan terlalu peduli soal penampilan.
Elena mendengus kecil, lalu duduk di kursi rotan di samping Reval. Jangan mulai dengan godaan ya, Val. Aku datang bukan mau digombalin. Wirosuryo mengangkat alis, duduk santai sambil menyesap teh. Loh, terus, mau ngamuk, mau gebukin Bapak Argani ini. Jangan bercanda, Val. Sudah hampir seminggu Argani enggak pulang, enggak ada kabar. Katanya cuma nganterin Ayu dan Ricky ke Banten, tapi kok kayak orang hilang aja. Yah, namanya juga anak muda, mungkin dia lagi asyik di sana. Siapa tahu ketemu jodohnya. Kamu kan dulu juga kayak gitu, El. Ke tempatku cuma mau 2 hari, betahnya tahunan. Wirosuryo terkekeh santai. Elena memukul pelan lengan suaminya. Gak serius banget sih kamu. Aku tuh khawatir, Argani itu anak kita satu-satunya. Dan kamu tahu sendiri, dia nggak pernah betah jauh dari rumah lebih dari 3 hari. Wirosuryo diam sejenak. Ia meletakkan cangkir tehnya. Tatapannya yang biasanya bercanda kini mulai berubah lebih dalam. Suasana berubah sedikit lebih tenang. El, dengar baik-baik ya. Anakmu itu, aku titipkan ke seseorang. Elena mengernyit. Titip, maksudnya, dia sekarang sedang belajar membuka oranya, El. Aku titipkan dia ke gurunya Ricky, namanya Aba Anom. Di sana, dia sedang menempuh jalan yang selama ini mungkin kau hindari. Jalan yang juga aku lewati dulu. Elena tercenung. Nafasnya tertahan. Val, kamu serius? Iya, dia sudah waktunya, El. Darah di dalam dirinya sudah mendesak untuk keluar. Jika dibiarkan, nanti kekuatannya muncul liar tanpa kendali. Lebih baik dibuka dengan benar, dibimbing oleh yang sudah mengerti. Elena bangkit dari duduknya, lalu berjalan pelan ke jendela. Tatapannya menerawang keluar. Aku enggak ingin dia jadi seperti kamu, Val. Lelaki yang hidupnya selalu dibayang-bayangi dunia gaib. Lelaki yang bahkan sampai sekarang masih suka menghilang tengah malam entah ke alam mana. Wirosuryo tersenyum tipis, lalu mendekatinya dari belakang. Tapi kamu cinta, kan? Elena berpaling, tersipu meski wajahnya masih dibalut kesal. Cinta itu lain urusan. Nah, sama seperti kamu yang gak bisa milih untuk gak cinta sama aku, Arga juga gak bisa milih darah siapa yang mengalir di tubuhnya. Itu takdirnya, dan kamu tahu sendiri, kalau takdir sudah bicara, siapa bisa menolak? Elena terdiam, kata-kata itu membungkam seluruh keraguannya. Hatinya luluh perlahan. Jadi, dia beneran kuat, Val. Lebih kuat dari yang kamu bayangkan, El. Dan dia harus siap sebelum semuanya terlambat. Elena menatap dalam mata suaminya. Tak ada lagi marah di sana, hanya sisa-sisa rasa takut yang perlahan berubah menjadi doa. Ia meraih tangan Wirosuryo dan menggenggamnya erat. Janji, Val, jangan biarkan dia sendirian terlalu lama. Aku janji, El, dan kamu juga harus percaya, dia bukan lagi anak kecil. Dia calon penjaga zaman. Malam pun datang perlahan. Di bawah cahaya lampu kuning temaram, sepasang suami istri itu terdiam. Satu sebagai penjaga takdir, satu lagi sebagai penjaga kasih. Dan jauh di utara sana, di balik hutan, gunung, dan air terjun, seorang anak muda tengah menyatu dengan alam, tak sadar bahwa dunia sedang menunggu kebangkitannya. Di sisi lain belahan bumi, sore mulai memerah di kaki Gunung Slamet, burung-burung sawah kembali ke ranting, dan embusan angin dari pegunungan membawa aroma dedaunan dan tembakau kering yang baru saja dijemur. Desa kecil tempat tinggal Aryo Pawitran diselimuti ketenangan khas pedesaan, tenang, namun penuh rahasia. Disinilah, pemuda tampan berusia 20 tahun itu menetap bersama ibunya, Lasmini, sosok wanita anggun yang menyimpan kisah masa lalu berlapis-lapis antara cinta, darah gaib, dan percampuran takdir manusia dan jin. Aryo baru saja pulang dari rumah pamannya, membawa beberapa lembar uang hasil bantuannya melipat tembakau. Ia masuk lewat pintu belakang, langsung menuju dapur. Bu, ini uang dari paman Slamet tadi, ucapnya sambil menyerahkan uang pecahan 100 ribuan ke ibunya. Lasmini yang sedang menuang air dari teko tanah liat ke dalam kendi, menoleh dengan senyum hangat. Matanya lembut menatap putranya, namun dalam hatinya selalu ada ketakutan, ketakutan bahwa suatu hari, darah gaib yang mengalir di dalam Aryo akan membangunkannya. Ya udah, simpen aja uangnya. Ibu masih cukup, itu kan hasil kerja kamu, sayang. Suaranya lembut, tapi terasa dalam, menyiratkan kasih yang tak pernah putus. Enggaklah, Bu, simpen aja, nanti kalau Arya butuh, baru minta, ujar Arya ringan.
Ia kemudian duduk di kursi panjang dekat tungku, mengambil kendi dan minum. Seketika ia teringat sesuatu. Oh iya, Bu, Bapak enggak jadi ke sini. Katanya mau datang minggu ini. Belum, katanya seminggu lagi. Katanya sekalian mau ke Sukmajati dulu, jawab Lasmini. Aryo memicingkan mata, penasaran. Sukmajati, di mana itu, Bu? Itu desa asalnya Bunda Maharani, katanya tempatnya di pelosok Gunung Merapi sana. Gunung Merapi, wah, keren, aku ikut boleh enggak ya, Bu? Arya tersenyum geli membayangkan petualangan. Ya udah, besok kalau bapakmu datang, tinggal bilang aja. Belum sempat Aryo bertanya lebih lanjut, terdengar suara ketukan di pintu depan. Tok, tok, tok. Lasmini melongok ke depan. Arya, siapa yang datang? Arya bangkit dari tempat duduk, menuju pintu depan. Saat membuka pintu, ia sedikit terkejut. Astaga, kirain aku siapa? Senyumnya mengembang. Kamu kesini sama siapa, Fen? Di hadapannya berdiri seorang gadis cantik berambut panjang terurai, mengenakan celana pensil dan atasan putih sederhana. Fenty, teman SMA Arya dari kampung sebelah, menebar pesona khas anak desa yang anggun namun berani. Matanya yang bulat teduh menatap Arya dengan senyum malu-malu. Sendirian, sahut Fenty pelan. Dari arah dapur, Lasmini sudah berjalan menuju ruang depan. Nak Fenty toh. Masuk, nak. Masa cewek berdiri di depan pintu. Arya ini loh, gumam Lasmini sembari tersenyum hangat. Fenty menunduk hormat. Nggih, Bu. Matur nuwun. Ia pun masuk, duduk sopan di ruang tamu. Mau pada kemana? Tanya Lasmini sambil mengamati mereka berdua. Insting seorang ibu memang tak pernah salah, sorot mata Arya dan Fenty saling bertaut. Ada rasa lama yang perlahan ingin muncul kembali. Arya kikuk, garuk-garuk kepala. Anu, Bu, tadi enggak sengaja ketemu Fenty di jalan, terus ngajak mau nonton wayang kulit, Bu. Wayang, di mana? Tanya Lasmini. Di desa Tunggul Jaya, Bu. Malam ini, sahut Fenty sopan. Itu kan jauh, tapi yowis. Jangan pulang larut malam, ya. Keduanya serempak mengangguk. Arya pun buru-buru pamit ke kamar mandi. Mandi dulu, Bu, nanti kemalaman berangkatnya. Saat Arya masuk, Lasmini sempat duduk di dekat Fenty. Fenty, kamu masih sering bantu ibumu di warung, nak? Masih, Bu, tapi sekarang udah bantu-bantu juga di koperasi desa. Wah, rajin banget. Arya suka cerita, katanya kamu anak baik. Fenty hanya tersenyum, wajahnya merah padam. Di dalam kamar, Arya bersiap mandi. Tapi hatinya gelisah. Ia tak hanya memikirkan Fenty, tapi juga ucapan ibunya soal Sukmajati. Ia belum tahu, di balik perjalanan itu, ada sejarah gaib yang tengah bangkit dari rahim Gunung Merapi. Dan ia sendiri belum sadar bahwa darahnya, campuran dari manusia, jin, dan kekuatan angin Gunung Slamet, sedang menggeliat, menunggu momen untuk bangkit dalam bentuk kekuatan yang bahkan belum pernah dimiliki oleh para kakaknya. Angin sore dari lereng Slamet bertiup kencang ke arah barat. Di ujung sana, di antara desir bambu dan aroma tembakau, nasib baru sudah menunggu. Sore itu, matahari mulai bergeser ke barat, sinarnya menyusup di antara dedaunan bambu dan menyapu bukit-bukit di kaki Gunung Slamet dengan cahaya kemasan. Desa tempat Arya tinggal perlahan mulai berbalut keteduhan senja. Burung-burung mulai pulang ke sarang, dan suara riuh anak-anak mandi di sungai berganti menjadi tenang. Udara pedesaan terasa begitu bersih, murni, dan penuh kehangatan. Pukul 5 tepat, Arya menurunkan sepeda motor Satria FUU hitamnya dari garasi bambu di samping rumah. Motor itu masih mengkilap, belum genap 5 bulan sejak Ki Wiro Suryo, ayahnya yang selalu datang dan pergi seperti angin, membelikannya sebagai bentuk hadiah sekaligus amanat agar anaknya mampu menjaga jati diri meskipun diberikan kebebasan. Fenty, dengan senyum tipis dan wajah sedikit memerah karena gugup, sudah berdiri di pinggir halaman. Motor matic miliknya sudah ia titipkan dengan rapi di halaman samping rumah Lasmini. Fen, udah siap? Tanya Arya sambil menyandarkan motor. Siap, Mas, jawab Fenty, lalu tertawa kecil. Aku deg-degan, udah lama enggak motoran jauh bareng cowok. Arya hanya tersenyum simpul, menunduk sedikit agar tak terlihat salah tingkah. Ia menyodorkan helm cadangan. Pakai ini dulu, anginnya nanti kencang kalau lewat bukit, ucapnya. Mas Arya perhatian banget ya, goda Fenty sembari mengenakan helm. Jangan ngebut-ngebut ya, aku masih sayang nyawa, tambahnya sambil tertawa kecil.
Tenang aja, aku enggak bakal bikin kamu jatuh. Justru, aku pengen kamu selalu nempel di belakang, ujar Arya, setengah bercanda setengah jujur. Mendengar itu, Fenty tersenyum semakin malu. Ia pun naik, duduk di jok belakang dan spontan merapatkan tubuhnya, kedua lengannya melingkar di pinggang Arya, dadanya pun tanpa sengaja bersandar penuh ke punggung Arya. Seketika tubuh Arya menegang, jantungnya berdegup lebih cepat dari biasanya. Ia berusaha fokus menyalakan mesin motor. Suara mesin menyala, getarannya sedikit menetralkan perasaannya. Motor mulai melaju pelan melewati jalanan desa yang berkelok, diiringi cahaya senja yang merambat di sela-sela batang pohon. Sinar keemasan mengiringi mereka seperti doa dari langit. "Mas, kamu suka nonton wayang juga ya?" tanya Fenty pelan, suara lembutnya hampir tertelan angin. Dari kecil udah sering diajak ibu, tapi nontonnya lebih suka lihat suasananya, musiknya, dan, ya, kadang penontonnya juga, jawab Arya sembari tersenyum. Penontonnya, maksudnya, cewek-cewek cantik ya? Fenty mencubit pinggang Arya ringan. Aduh, kok kamu tahu? Arya tertawa lepas. Tapi serius, Fen, malam ini aku lebih senang karena yang duduk di belakangku itu, kamu. Fenty diam sejenak, senyumnya makin dalam, tapi jantungnya tak kalah berdebar. Ia tak menjawab, hanya mengeratkan pelukannya perlahan, menyandarkan kepalanya ke punggung Arya. Aku juga seneng, bisa bareng kamu begini, ucap Fenty akhirnya. Suaranya hampir tak terdengar, tapi cukup untuk membuat Arya menahan senyum malu. Sepanjang perjalanan, mereka melewati ladang-ladang tembakau, sawah yang baru saja dipanen, dan bukit-bukit kecil dengan jalanan berkelok tajam. Angin dari lereng gunung mengusap kulit wajah mereka, membawa harum tanah, aroma pinus, dan harum bunga liar. Di tikungan ketiga menjelang Bukit Tunggul Alas, motor mereka sempat melambat. Di titik itu, angin bertiup cukup kencang hingga membuat daun-daun bambu menari liar. Tapi anehnya, Arya merasakan sesuatu yang lebih dari sekadar angin biasa. Dadanya bergemuruh seolah tubuhnya menyatu dengan hembusan udara itu. Hatinya tergerak, tapi ia tak berani bertanya. Ia hanya menatap ke depan dan kembali fokus menyusuri jalan. Mas, kita udah dekat belum? Tanya Fenty sambil menyandarkan dagunya sebentar di bahu Arya. Dikit lagi, itu di depan tuh, Desa Tunggul Jaya. 15 menit kemudian, suara gamelan mulai terdengar samar-samar dari kejauhan. Suara gong, kendang, dan sinden mengalun lembut menyatu dengan desir malam. Desa Tunggul Jaya sudah mulai dipenuhi oleh warga yang berkumpul di lapangan terbuka. Cahaya lampu petromak dan obor-obor bambu menghiasi panggung sederhana tempat dalang bersiap memainkan kisah Mahabharata malam itu. Arya dan Fenty turun dari motor. Arya mengunci setan, lalu menoleh ke Fenty. Siap, Nona Fenty, mari kita menjemput malam dengan cerita-cerita para ksatria, ucap Arya, sedikit bergaya. Siap, Mas Ksatria, tapi jangan ninggalin aku sendirian ya di tengah banyak orang begini. Fenty menggandeng tangan Arya, malu-malu. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Arya tak lagi menyembunyikan rasa. Tangannya menggenggam tangan Fenty erat, dan malam pun menyambut mereka. Tapi tak ada yang tahu, bahwa malam itu bukan hanya sekadar pertunjukan wayang biasa. Di sela bayang-bayang kelir dan gemuruh gendang, kekuatan angin purba dari Gunung Slamet mulai membisikkan panggilan, kepada anak muda yang darahnya belum lama ini mulai terbangun. Malam di Desa Tunggul Jaya tak pernah semeriah ini sepanjang tahun. Lapangan yang luas di tengah desa berubah menjadi pusat keramaian. Obor-obor bambu menyala terang di sekelilingnya, menari-nari ditiup angin malam yang semula hangat. Gamelan mengalun, berpadu dengan suara dalang yang sedang membawakan lakon Semar Bangun Kayangan, kisah klasik tentang peran sang punakawan yang dititahkan turun tangan menata kembali keseimbangan alam semesta. Ratusan warga duduk di tikar, membawa bekal dari rumah masing-masing. Anak-anak berlarian di pinggir lapangan, tawa mereka bersatu dengan aroma jagung bakar, kacang rebus, dan kopi tubruk dari warung-warung dadakan di sekeliling acara. Arya dan Fenty duduk di deretan tengah, cukup dekat dengan kelir dan panggung dalang. Tangan mereka saling bertaut meski kadang dilepas malu-malu. Fenty bersandar pelan ke bahu Arya, dan Arya hanya bisa menahan senyum, hatinya hangat. Namun, jauh di dalam dada, ada sesuatu yang perlahan bergetar, tak ia mengerti, tapi terasa nyata. Lakon semakin memasuki adegan klimaks. Dalang memainkan suara Batara Guru dengan nada megah, tangan-tangannya lincah memainkan wayang yang berbayang kokoh di balik kelir. Musik gamelan meninggi,
nyaring, ritmis. Semua mata terpaku, hingga sebuah hembusan angin yang tak biasa menyapu seluruh lapangan. Obor-obor mati dalam sekejap. Tirai kelir jatuh. Gamelan berhenti. Para sinden menjerit pelan. "Loh, anginnya kok kenceng banget ya?" Gumam seorang bapak tua sambil memegangi kopiah yang hampir terlepas. "Pak, itu, lihat di atas panggung," teriak seorang ibu muda sambil menarik lengan suaminya. Di atas panggung, sosok bayangan hitam terlihat berdiri di belakang sang dalang. Tapi saat diperhatikan lebih seksama, bayangan itu tak memiliki tubuh. Hanya berupa kabut hitam dengan mata merah menyala. Sang dalang tiba-tiba membeku. Tubuhnya kaku, matanya membelalak. Lalu, ia roboh menimpa gamelan. Jerit panik menggema dari segala penjuru. "Allahu Akbar! Lari, ada setan!" Warga berhamburan, anak-anak menangis. Tikar-tikar beterbangan, kacang rebus tumpah, jagung gosong di tungku api kecil. Di tengah kekacauan itu, Arya berdiri terpaku. Kedua tangannya tiba-tiba terasa dingin. Perutnya mulas tak jelas. Kepalanya berat, seolah ada sesuatu yang bangkit dari dalam dirinya. "Mas Arya, ayo kita lari," teriak Fenty sambil menarik tangannya panik. Namun Arya tak bergerak, kepalanya menunduk, napasnya berat. Hembusan angin semakin kencang, kini seperti puting beliung kecil di atas panggung. Debu-debu naik ke udara membentuk pusaran. Warga yang masih tersisa mulai rebah, tak kuat menahan dorongan angin yang seolah mencekik. Dari atas bukit di kejauhan, suara gamelan tua terdengar samar, sendu, seperti bukan dari panggung, melainkan dari dalam tanah. Suara itu menyatu dengan deru angin yang membelah udara. Fenty masih menggenggam tangan Arya, tetapi Arya kini mulai mendongak perlahan. Mata pemuda itu bersinar aneh, seperti refleksi cahaya dari bulan, tapi bulan malam itu tertutup awan. "Mas, kamu kenapa? Jangan bikin aku takut." Tiba-tiba, dari tengah pusaran angin, sesosok lelaki berjubah putih muncul. Ia tak menjejak tanah, melainkan berdiri di atas udara. Jubahnya berkelip seperti cahaya bulan yang dipantulkan air. Suaranya bergema, mengalahkan bising angin, tapi tak terdengar oleh telinga siapapun, kecuali satu orang, Arya. "Darahmu membawa warisan angin, wahai putra selamat. Kini telah waktunya." Dan seketika, tanpa Arya sadari, sebuah dorongan angin luar biasa meledak dari dalam dadanya. Hantaman tak terlihat itu menyapu pusaran kabut hitam di panggung, membuat makhluk hitam itu menjerit nyaring dan menghilang dalam semburan asap. Obor kembali menyala, seakan tak pernah mati. Lapangan hening, panggung bersih, semua kembali seperti semula. Hanya saja, warga kini bergeming dalam ketakutan dan kebingungan. Arya terjatuh berlutut, napasnya megap-megap, tubuhnya gemetar. Fenty memeluknya erat. "Mas, kamu, apa barusan itu kamu?" Arya menatap tangannya sendiri. Masih terasa hawa aneh, hangat, tapi juga menyeramkan. Dalam hatinya, ia tahu, sesuatu dalam dirinya telah bangkit malam itu. Akan tetapi, hal itu terjadi begitu saja, dan tak ada yang melihat dan merasakan hal-hal ganjil selain Arya, hanya angin ribut yang mampu dirasakan oleh orang-orang di sana. Usai angin reda, lurah setempat berdiri di panggung, menenangkan seluruh warganya, bahwa kejadian itu hanyalah kejadian alam biasa. Meskipun di balik itu semua, ada sesuatu yang tak bisa dijelaskan dengan logika. Udara malam di Desa Tunggul Jaya terasa mulai kembali hangat setelah sebelumnya digulung oleh badai misterius yang membuat sebagian warga kocar-kacir. Langit perlahan bersih, bintang-bintang berani muncul satu persatu, seakan ikut menonton pertunjukan wayang kulit yang kembali dilanjutkan oleh dalang, meski kini dengan tempo yang lebih lambat dan suasana yang sedikit lebih sakral. Di sela deretan warung yang berjejer di sisi barat lapangan desa, tampak dua anak muda tengah duduk bersisian di bangku kayu sederhana. Sebuah warung kecil dengan atap seng dan penerangan lampu neon redup menjadi saksi bisu keakraban mereka. Di hadapan mereka, semangkuk soto kampung mengepul hangat, dengan potongan daun bawang yang segar dan kerupuk yang sudah setengah tenggelam di dalam kuah. Arya menggenggam sendok dengan tangan kanan, tapi entah kenapa sejak duduk di warung itu, ia hanya beberapa kali menyendokkan makanan ke mulutnya. Matanya justru lebih sibuk memperhatikan Fenty, gadis dengan senyum lembut dan pipi yang memerah setiap kali mata mereka bertemu. Fenty, meski awalnya terlihat malu, perlahan mulai mencair. Dia mulai mencandai Arya dengan nada gemas seperti gadis desa yang tahu betul bagaimana cara mencuri perhatian lelaki yang ia sukai.
Kenapa sih, dari tadi kamu liatin aku terus? Gumamnya sambil pura-pura sibuk mengaduk sotonya. Arya tersentak kecil, buru-buru menunduk lalu tersenyum kikuk. Hah, enggak kok, aku cuma, ya, aku lagi mikir aja, jawab Arya, menutup kegugupannya dengan sendok yang digerakkan pelan. Fenty menaikkan sebelah alisnya, lalu menyenggol bahu Arya pelan dengan pundaknya. Mikirin aku, ya, tanyanya sambil tersenyum setengah mengejek. Arya tersenyum kecil, tak menjawab. Tapi tatapan matanya mengiyakan semuanya. Ih, jangan liatin terus dong. Aku jadi nggak enak makan, kata Fenty sambil menggigit kerupuknya, tapi semburat merah di pipinya makin terlihat jelas. Baru sadar ya, kalau aku cantik. Lanjutnya, menahan tawa. Arya akhirnya tertawa kecil, sedikit membuang muka, pede banget sih kamu. Tapi ya, emang sih, kamu cantik. Fenty menoleh cepat, terkejut oleh pengakuan spontan itu. Senyumnya mencair, kali ini bukan karena menggoda, tapi karena tulus bahagia. Baru kali ini kamu bilang kayak gitu, ucapnya pelan. Ya emang baru kali ini aku bilang, sahut Arya sambil menyeruput kuah sotonya. Tapi bukan berarti baru kali ini aku ngerasa gitu. Suasana mendadak jadi hening, hanya suara jangkrik dan desa angin malam yang lewat dari sela-sela bambu. Fenty menggenggam sendoknya dengan satu tangan satunya menggenggam ujung rok yang ia pakai, berusaha menyembunyikan perasaan yang meledak-ledak di dadanya. Arya mencuri pandang lagi. Kali ini lebih lama, kenapa sih, Mas? Tanya Fenty sambil menahan tawa, lalu menatap mata Arya dengan tatapan yang entah kenapa terasa lebih dalam dari biasanya. Aku cuma mikir aja, kamu itu, Fenty, cantik. Beneran, tapi bukan cuma cantik, kamu itu, kayak cahaya yang nyusup di sela pohon pinus pagi-pagi. Adem, tapi bikin betah. Ucap Arya sambil menggaruk kepala yang tidak gatal. Fenty menunduk, senyumnya makin merekah, kamu selalu bisa aja ya ngomong begitu, sahutnya lirih. Enggak, aku enggak selalu bisa, tapi sama kamu, jadi bisa, kata Arya sambil menatap tajam ke matanya. Tiba-tiba, Fenty meletakkan sendoknya. Ia menarik napas pelan. Arya, katanya lembut. Iya, kalau malam ini kita pulang lewat jalan yang sepi, terus tiba-tiba ada makhluk gaib yang nyegat, kamu bakal lari ninggalin aku enggak? Arya tertawa keras. Ya enggak lah, palingan aku suruh makhluknya antri, karena sekarang kamu yang aku gendong. Fenty tertawa geli, sampai menutup mulutnya sendiri dengan tangan. Yakin kamu berani? Ya iyalah, masa aku takut sama makhluk yang enggak jelas bentuknya, tapi malah gemetaran kalau duduk berduaan sama kamu begini. Keduanya tertawa bersamaan, tangan mereka akhirnya saling menggenggam. Tak ada kata cinta, tapi semua yang tak terucap malam itu telah lebih dari cukup. Setelah selesai makan dan membayar, Arya dan Fenty pun melangkah meninggalkan warung. Lampu-lampu warung perlahan padam satu persatu, seiring mereka melangkah menuju motor yang terparkir tak jauh dari sana. Malam itu, di atas motor, Fenty bersandar lebih erat dari sebelumnya. Dan kali ini, Arya membiarkannya. Karena ia tahu, sejak malam itu, hatinya telah diisi oleh satu nama, Fenty. Malam makin larut saat motor Satria FU milik Arya melaju pelan di jalanan kecil yang membelah perbukitan dan ladang warga. Lampu motornya menyorot jalan berbatu dan pohon-pohon di kiri kanan yang kian rapat. Suara serangga malam mendominasi, tapi di balik itu semua, ada kesunyian aneh yang membuat udara terasa semakin berat. Fenty yang duduk di belakang Arya mulai menggenggam pinggangnya lebih erat. Mas, ini jalan pulangnya lewat sini ya? Tanyanya, nada suaranya menggigil. Arya melirik ke spion. Harusnya iya, Fen, tapi kok, aku juga ngerasa ini bukan jalan yang tadi ya. Angin dingin tiba-tiba berhembus dari arah timur. Daun-daun berguguran dari pepohonan tanpa sebab. Sepintas, seperti ada yang melintas cepat di antara batang-batang pohon. Samar, hitam, besar, dan tiba-tiba, teriakan histeris Fenty mengguncang malam. Di depan motor, sebuah sosok pocong berdiri di tengah jalan, menggelinding dengan posisi melintang. Wajahnya hancur, matanya kosong, kepalanya miring dengan suara tulang berderak. Arya panik dan spontan mengerem keras. Motor nyaris tergelincir. Astagfirullah. Seketika, sosok pocong itu menghilang. Tapi dari arah pepohonan, suara tawa perempuan melengking mulai terdengar. Fenty menutup telinga, tubuhnya gemetar. Dari sisi kanan,
Sesosok kuntilanak berambut sangat panjang, mengenakan baju putih bernoda darah, melayang perlahan ke arah mereka. Mata merahnya menatap tajam, bibirnya sobek hingga ke pipi. Dan yang membuat keduanya nyaris pingsan, tubuhnya berlipat ganda, muncul 2, 3, lalu 4 sosok serupa dari balik pohon. Semua tertawa bersamaan. "Mas, kita jangan diam di sini, ayo jalan, ayo jalan!" teriak Venti dengan histeris. Arya menyalakan motor secepat mungkin. Gas ditekan dalam-dalam, mereka melaju kencang menembus kegelapan. Tapi jalanan seolah tidak pernah habis. Tikungan demi tikungan, hutan demi hutan, terus berulang seperti lingkaran setan. Mas, ini tadi udah lewat, kok balik ke sini lagi?" Venti menangis. "Aku tahu Ven, aku juga bingung. Kayaknya kita muter-muter di tempat yang sama." Tiba-tiba, motor mereka seakan menabrak sesuatu yang tak terlihat, lalu lampu motor padam. Sekeliling mereka kini benar-benar gelap. Dan saat menoleh ke belakang, sosok besar berkulit hitam legam berdiri diam. Nafasnya mendengus keras, dadanya naik turun, giginya besar, matanya merah membara. "Gendruwo." Arya menahan napas, menarik Venti untuk bersembunyi ke semak. Tapi sebelum sempat melangkah, suara gamelan tiba-tiba terdengar dari kejauhan, disusul suara sinden yang melengking. Aneh, mereka berdua saling pandang. "Ven, kamu dengar itu?" "Iya." Gamelan, seolah ditarik oleh kekuatan tak terlihat, jalanan berubah. Tiba-tiba mereka tidak berada di tengah hutan lagi. Jalan berbatu dengan rumah-rumah kayu berdiri di kiri kanan. Lampu-lampu obor menyala samar. Namun, suasana sangat sunyi, tak ada satupun manusia. Padahal jelas-jelas, ini kampung. Langit kini terang, matahari menggantung di atas. Venti menutup mulutnya. "Mas, ini, barusan masih malam kan?" Arya menatap langit, keringat dingin, membasahi pelipisnya. "Iya, tadi, baru jam 11 malam." Mereka berjalan perlahan, derit angin menyapu dedaunan, rumah-rumah terlihat berpenghuni, tapi tak satu pun orang keluar. Ada pakaian dijemur, periuk di atas tungku, bahkan aroma masakan, tapi tak ada yang tampak. Apa ini kampung? Atau Arya tak mampu melanjutkan kalimatnya. Di ujung jalan, berdiri gerbang kayu besar dengan tulisan tua berbahasa Jawa kuno. "Tirta Ngawora, Dusun Kang Sinawang tapi ora kasinau." Air disaksikan namun tak dikenali. Venti menggenggam tangan Arya. "Mas, aku takut, kita ini di mana?" Dari kejauhan, suara tangisan bayi mulai terdengar. Disusul suara tangisan perempuan tua. Lalu, dari balik jendela-jendela rumah itu, mata-mata mengintip mereka. Diam, kosong, tanpa kelopak, dan pintu-pintu mulai terbuka, satu persatu. Suara gamelan lenyap. Langit yang tadinya siang kini kembali mendadak gelap seketika, seolah ada tangan tak kasat mata yang menutup matahari dengan kabut tebal. Rumah-rumah kayu yang tadi sunyi kini mulai bergoyang, pintu-pintu terbuka serempak, dan dari dalamnya, keluar sosok-sosok yang menyeret bau busuk kematian. Mereka tak berjalan, melainkan melayang-layang rendah, menggeliat seperti arwah penasaran yang haus akan daging dan jiwa manusia. Wajah mereka bolong, matanya kosong, bibirnya robek, dan beberapa di antaranya tak memiliki kaki, hanya menjejak udara. "Mas, itu apa? Itu apa?" Venti menjerit, suaranya parau, matanya membelalak ngeri. Arya menggenggam tangan gadis itu erat-erat, tubuhnya tegang. "Pegang aku, jangan lepas. Jangan lepas, Ven." Tapi saat makhluk-makhluk itu semakin mendekat, jumlah mereka puluhan, bahkan mungkin ratusan, Venti tak sanggup lagi menahan ketakutan. Tubuhnya lemas, dan ia pingsan dalam pelukan Arya. "Venti, Venti, bangun, jangan tidur, tolong bangun." Arya mengguncang bahunya, panik. Tapi wajah Venti hanya terkulai, nafasnya masih ada, namun jiwanya seperti sudah tenggelam ke dalam ketakutan paling dalam. Langkah-langkah lembab terdengar, makhluk-makhluk itu kini hanya berjarak 5 meter dari Arya. Udara menjadi pengap, aroma anyir darah bercampur tanah basah menguar dari mulut-mulut mereka yang terus menganga, tanpa suara, hanya nafsu. Arya memejamkan mata. "Tuhan, siapapun yang mendengar, aku gak tahu ini semua apa, tapi aku gak akan biarkan mereka menyentuh Venti." Dan saat rasa takut itu mencapai puncaknya, sebuah bisikan lirih terdengar tepat di telinganya. "Lawan mereka, bangkitkan angin dalam nadimu." Arya membuka mata lebar-lebar,
matanya kini memantulkan cahaya putih kebiruan. "Siapa kamu?" bisiknya pelan, tapi suara itu tak menjawab lagi. Hanya gema dalam pikirannya, hanya getar yang menyusup ke jantungnya, menggerakkan tulang-tulangnya. Dan mendadak, tubuh Arya bergerak sendiri. Tak seperti dirinya yang biasa. Tangannya bergerak cepat, meninggi udara, dan sebuah sosok menyeramkan terpental jauh, pecah menjadi kabut hitam. Ia sendiri terkejut, tapi tak sempat berpikir. Tangan kirinya melesat ke arah makhluk lain, dan tubuh sosok itu meledak seperti uap air panas. Langkah kakinya kini ringan, seperti tak menginjak tanah, dia berubah, seperti ada aliran kekuatan purba yang mengalir di nadinya. Ia mengayunkan tangan ke atas, dan angin berputar dari arah langit, menari seperti topan, lalu melingkar membentuk pusaran besar di sekelilingnya. Arya berteriak, dan saat itu pula, angin menyapu seluruh perkampungan. Tanah berguncang, pohon-pohon bergoyang hebat, dan makhluk-makhluk itu menjerit bersamaan. Tubuh mereka beterbangan seperti debu, terbakar cahaya putih kebiruan dari pusaran angin. Dalam waktu hitungan detik, semuanya lenyap. Hening, tak ada lagi suara gamelan. Tak ada makhluk, tak ada kampung. Dan ketika Arya membuka mata, ia berdiri di pinggir jalan, tepat di tikungan kecil menuju desa Tunggul Jaya. Langit masih malam, hanya cahaya rembulan yang memantul di daun-daun basah. Motor Satria FU mereka berdiri tak jauh. Waktu seperti melompat, seolah semua yang terjadi tadi hanyalah mimpi buruk yang terlalu nyata. Fenty masih di pelukannya, tak sadarkan diri. Nafasnya pelan, tapi tetap hangat. Arya memeluknya erat, menatap sekitar. Apa, barusan itu mimpi? Tapi, aku masih bisa merasakannya, di tanganku. Ia menatap kedua tangannya, yang kini terasa lebih ringan, namun bergetar, seperti baru selesai menyalurkan sesuatu yang luar biasa besar. Ia bangkit perlahan, mengangkat Fenty ke punggungnya. "Maaf, Fen, seharusnya aku gak ajak kamu jalan-jalan sejauh ini. Tapi aku janji, aku bakal lindungin kamu, sampai kapanpun." "Fen, bangun Fen." "Fenty," sambil Arya menepuk pelan pipi gadis tersebut. Tak lama kemudian, Fenty kembali sadar. "Arya." Matanya menoleh ke sana kemari. Tadi itu apa?" Petik 2 tanda seru. "Udah yuk, yang penting, sekarang kita pergi dari sini, cepat." Tanpa pikir panjang, Arya segera menuju ke motor, dengan tubuh lemas, akhirnya Fenty naik di belakang. Dan mereka kembali melaju menembus malam. Sebuah suara samar kembali berbisik dalam jiwa Arya, "Kau telah membuka pintunya, anak Kudra Raya, kau bukan lagi manusia biasa. Langit telah mencatatmu." Dan dari balik bayangan bukit di kejauhan, sesosok wanita berjubah merah berdiri, menatap punggung Arya dari jauh. "Lasmini, yang sejati." "Anakku, kau sudah dewasa sekarang," gumamnya pelan. Motor Satria itu melaju perlahan membelah dinginnya malam di kaki Gunung Slamet. Kabut sudah mulai turun tipis-tipis, seperti sapu tangan raksasa yang diletakkan sembarangan oleh tangan tak kasat mata. Arya dan Fenty sama-sama terdiam, masih bingung dengan semua keanehan yang mereka alami. Yang terakhir mereka ingat, mereka berada di jalan tikungan pulang menuju desa. Namun, keanehan masih ia rasakan, setelah menembus kabut yang menggantung rendah di atas jalan desa tadi. Tiba-tiba mereka berada di jalan aspal lebar dengan marka yang masih baru, lampu jalan berdiri tegak di kejauhan, dan beberapa motor matic serta truk kecil melintas santai. "Arya, kita di mana lagi sekarang? Kok aneh ya, terus jalan pulangnya di mana?" tanya Fenty dari belakang sambil menoleh ke kanan-kiri, mencoba mengenali tanda-tanda. Arya menggeleng. "Aku juga nggak tahu, Fen. Ini bukan jalur yang biasa kita lewati." Fenty buru-buru membuka aplikasi peta di HP-nya, dan setelah beberapa detik menunggu sinyal GPS yang nyangkut-nyangkut, akhirnya ia menjerit kecil. "Astaga, Arya, lihat, ini, kita ada di Batu Raden," serunya, lalu menyodorkan layar HP ke depan, ke arah pundak Arya. Arya melirik dan nyaris mengerem mendadak. "Loh, ini gimana ceritanya kita bisa sampai Batu Raden? Tadi tuh jelas-jelas kita baru lewat jembatan dekat kebun jati." "Aduh, jauh banget, Fen. Ini mah tembus provinsi." Fenty tertawa lemah, masih belum percaya. "Ya udahlah, yang penting kita udah nggak di tempat tadi. Aku nggak mau lagi lihat pocong berjejer kayak parade 17-an. Arya tertawa kecut, lalu menarik napas panjang. "Ya udah,
kita cari jalur pulang lewat jalur A Kota Ajaya. Lewat jalur barat, lebih terang, meskipun agak muter. Venti mengangguk, memeluk pinggang Arya lebih erat, sebagian karena kedinginan, sebagian karena dia merasa tenang saat bersandar di tubuh pemuda itu. Dingin dari lembah gunung Selamat semakin terasa, membuat napas mereka keluar dalam uap tipis. Beberapa menit kemudian, di sisi kanan jalan, Arya melihat sebuah warung angkringan sederhana, dengan beberapa bangku kayu dan termos besar berisi air panas di pojok meja. Lampunya temaram kuning. Ada satu bapak tua duduk di belakang meja. Tampak seperti pemilik. "Fen, kita berhenti bentar ya. Minum jahe dulu. Badan aku udah kaku semua ini." "Mau ngapain?" tanya Venti curiga. "Minum. Jangan-jangan ini warung gaib juga lagi." Arya hanya tertawa. Tapi Venti benar-benar serius. Begitu motor berhenti, dia turun lebih dulu dan dengan langkah hati-hati, ia melangkah ke arah warung. Arya di belakang, masih terkikik geli melihat tingkah Venti. Venti menyibak tirai plastik yang tergantung di warung itu dan bertanya dengan ekspresi polos namun penuh waspada. "Permisi, maaf, Pak. Bapak ini, bukan Demit kan?" Pemilik warung yang sedang menuangkan air panas ke dalam cangkir sontak menoleh, menahan tawa. "Hahaha, yo ora, nduk. Kalau aku Demit, yang gak dagang jahe anget di sini. Sini masuk dulu. Dinginnya malam bisa bikin masuk angin." Arya mendekat, tertawa ngakak. "Pak, maaf ya, teman saya ini keparnoan abis. Soalnya tadi kita baru ngalamin hal, ya, bisa dibilang agak nggak masuk akal." Sang bapak mengangguk, lalu menyodorkan 2 gelas wedang jahe hangat yang mengepul harum. "Adek-adek ini dari mana tadi? Kok kelihatannya kayak abis lari dari genderuwo?" "Kami abis nonton wayang di Desa Tunggul Jaya, Pak. Tapi pas pulang, kami kayak nyasar ke tempat yang nggak jelas, terus tahu-tahu bisa sampai sini," jawab Venti pelan. Bapak itu menghentikan gerakan tangannya. Tatapannya berubah agak serius. "Tunggul Jaya," ulangnya pelan, setengah gumam. Nak, itu desa udah lama nggak ada acara wayangan lagi. Bahkan warga yang tersisa pun udah pindah sejak insiden itu." Arya dan Venti saling berpandangan. "Insiden apa, Pak?" tanya Arya pelan. "Dulu, desa itu pernah ngalamin kejadian aneh. Katanya panggung wayang yang digelar tiap tahun itu, ditunggangi oleh makhluk halus. Danyang tua di sana minta sesaji yang lebih dari sekedar nasi tumpeng. Akhirnya, pertunjukan tetap digelar, tapi penontonnya nggak semuanya manusia, Mas." Venti merinding, memeluk tangannya sendiri. "Jadi, yang nonton bareng kita tadi bisa jadi?" "Ya, bukan dari dunia yang sama," jawab si bapak tenang. "Tapi kalian selamat, dan itu yang penting. Banyak yang tersesat dari dulu, nggak balik. Mungkin karena kamu ini keturunan dari orang yang disayang sama alam." Arya mengangkat alis. "Maksudnya?" Bapak itu tidak menjawab, hanya tersenyum, seperti menyimpan rahasia yang terlalu panjang untuk dijelaskan malam itu. "Saran saya, kalian istirahat dulu malam ini. Di depan sana, ada penginapan murah. Paling cuma jalan kaki 5 menit. Lanjut perjalanan besok pagi aja. Malam di sekitar Selamat nggak bisa ditebak. Kadang tempat yang kelihatan biasa aja, besoknya udah bukan tempat yang sama." Arya mengangguk. "Baik, Pak, terima kasih. Wedang jahenya enak banget." "Iya, Pak, terima kasih juga. Maaf tadi saya sempat nuduh Bapak Demit," sahut Venti malu-malu sambil menunduk. "Hahaha, yo ora papa. Aku malah seneng, jarang-jarang ada tamu sejujur itu," sahut sang bapak sambil tertawa. Setelah membayar dan berpamitan, Arya dan Venti kembali naik motor menyusuri jalan menuju penginapan yang dimaksud. Sepanjang jalan, Venti memeluk lengannya sendiri. "Yah, akhirnya nginep bareng cowok juga," bisiknya setengah bercanda. Jangan mulai aneh-aneh lagi kamu. Ini hotel murahan loh, bukan villa," balas Arya. "Iya, tapi yang penting bukan warung gaib lagi kan," jawab Venti sambil menjulurkan lidah. Malam itu ditutup dengan kehangatan jahe dan dinginnya udara pegunungan. Tapi di dalam hati Arya, satu hal belum usai. Pertanyaannya pada dirinya sendiri, siapa aku, dan kenapa dunia gaib seolah mulai mengenaliku. Jarum jam sudah mendekati pukul 0.30 dini hari ketika Arya dan Venti akhirnya sampai di penginapan yang disebut si bapak warung tadi. Bangunan tua 2 lantai, temaram, dengan papan kayu bertuliskan, "Wisma Selamat Lestari," bergoyang pelan tertiup angin.
Parkiran sepi, hanya ada satu motor bebek dan sebuah mobil tua. Lampu di lobi menyala remang-remang, dan dari kaca, terlihat meja resepsionis kosong. "Ini, bukan gak sih?" bisik Fenty. "Coba aku ketok dulu." Arya melangkah ke pintu geser dan mengetuk pelan. Tak ada respons. "Kerasin dong." Fenty menyorongkan bahunya. Arya lalu mengetuk lebih keras. Tok tok tok. Dan, "Woi, hotel bukan kuburan. Ada orang," teriak Fenty tiba-tiba. Pelan dong." "Gila, Fen, kamu nyuruh orang keluar malah diteriakin." Arya mencubit lengan Fenty. Tak lama, dari dalam muncul sosok laki-laki parubaya dengan rambut acak-acakan, memakai sarung dan jaket tebal. Matanya masih sepet, jelas baru bangun tidur. "Permisi, maaf, Pak, bisa nginep semalam aja?" kata Arya hati-hati. "Oh, iya, Mas, Mbak, masuk aja. Ini jam gentayangan ya, tumben ada tamu," ucap si penjaga hotel sambil menguap lebar. Lobi kecil itu wangi kapur barus, ada kipas tua menggantung di langit-langit, memutar lemah. Si penjaga hotel menyalakan lampu meja dan mencatat nama mereka di buku tamu. "Masnya Arya, mbaknya Fenty, oke, satu kamar, iya." Seketika keduanya menoleh bersamaan, panik. "Hah, satu kamar? Enggak, Pak, kami, bukan gitu." Arya gagap, wajahnya memerah. "Iya Pak, maksudnya, kami cuma temenan." "Temenan, sejak SMA? Ya Mas ya." Fenty tambah gugup, pipinya ikut merah seperti udang rebus. Si penjaga hotel cengar-cengir, matanya menyipit mencurigakan. "Yowes, tenang aja, di sini kamar model twin bed juga ada. Ranjangnya 2, aman, kayak kamar kakak adik, hehe." "Nah, itu boleh Pak. Biar kita bisa tetap menjaga normal lah," jawab Arya lega. Setelah membayar uang sewa kamar, yang ternyata lebih murah dari beli pulsa unlimited sebulan, mereka menuju kamar nomor 3A di ujung lorong. Di dalam kamar, lampu kamar menyala kuning redup, satu TV tabung tua tergantung miring, dan 2 ranjang single bed berdampingan. Di pojok, ada meja kecil dengan 2 gelas dan sebotol air mineral. Suasana hening, canggung. "Aku, mandi dulu ya." Arya memecah keheningan. "Oke, jangan lama-lama. Aku juga pengen bilas nih. Lengket abis tadi," sahut Fenty. Tapi kemudian, Arya keluar dari kamar mandi dalam waktu 3 menit. "Hanya cuci muka, kok nggak mandi beneran?" tanya Fenty. Kamar mandinya serem, lampunya nyala mati sendiri. Terus, ada suara kayak keran bocor tapi nggak ada air yang netes. "Halah, cowok kok takut kamar mandi?" ejek Fenty sambil tertawa. Tapi setelah Fenty masuk ke kamar mandi dan keluar hanya 2 menit kemudian, wajahnya lebih pucat dari Arya. "Aku ngerti sekarang. Kamu bener, itu, lampunya kedip kayak film horor." Keduanya tertawa, meski dalam hati, masih was-was. Beberapa menit kemudian, Fenty sudah rebahan di ranjangnya, menggulung badan pakai selimut. Arya masih duduk di tepi tempat tidurnya sendiri, memperhatikan kipas langit-langit yang berdecit tiap berputar. "Arya," bisik Fenty dari bawah selimut, hanya matanya yang terlihat. "Ya, kalau misalnya tengah malam aku ngomong sendiri, atau mataku putih semua, jangan kabur ya. Tampar aku, biar sadar." Arya menahan tawa. "Oke, tapi kalau aku yang ngelakuin itu duluan, kamu teriak aja, pocong." "Pocong, siap, Komandan," bisik Fenty sambil terkikik. Mereka tertawa bersama, gelak tawa ringan di tengah malam yang penuh misteri. Meski tubuh mereka letih, suasana terasa nyaman, dan diam-diam, mereka bersyukur bisa melewati malam gila yang baru saja terjadi. Tak lama kemudian, setelah basa-basi beberapa kalimat soal bintang, kehidupan, dan nanti kalau kita tua, keduanya tertidur. Lampu kamar dibiarkan menyala, TV tidak dinyalakan, kipas langit-langit tetap berdecit. Malam di penginapan tua itu kian senyap. Hanya suara kipas tua yang berdecit perlahan dari langit-langit yang jadi teman tidur 2 anak muda itu. Fenty perlahan memejamkan mata di balik selimut. Udara dingin batu Raden mulai terasa menusuk tulang. Sementara Arya di ranjang seberang tampak sudah tertidur, berbalut selimut hingga dada, wajahnya tenang, sesekali terdengar dengkuran halus seperti deng deng, deng, kreh, diam. Namun, tepat saat Fenty mulai larut dalam kantuk, tep,
Bahunya seperti ditepuk ringan dari belakang. Fenty mendengus, matanya tak membuka, mulutnya berkomentar pelan. Ih, Arya, jangan usil, aku ngantuk tahu. Tak ada balasan. Tepukan kedua datang. Kali ini lebih jelas, seperti jari-jari dingin yang menyentuh kulitnya. Fenty mendecak kesal, masih tak membuka mata. Arya, serius deh, aku capek banget, jangan macem-macem ah. Hening, tak ada sahutan, tak ada bunyi ranjang di seberangnya. Tepukan ketiga, spontan, Fenty membuka mata dan menoleh cepat ke belakang, kosong. Tak ada siapapun, napasnya tercekat, ia langsung menoleh ke arah ranjang Arya. Dan, Arya terlelap, tubuhnya memunggungi Fenty, selimutnya masih rapi. Tak ada tanda-tanda kalau dia bangun atau bahkan mendekat tadi. Fenty membeku beberapa detik, lalu buru-buru menarik selimut, membungkus tubuhnya hingga ke kepala seperti kepompong. Tapi belum sempat ia merasa aman. Cekit, ada sesuatu, menggelitik telapak kakinya. Fenty menjerit kecil sambil menendang-nendang selimut dan langsung melompat turun dari ranjang. Astaga, ia melompat ke ranjang Arya tanpa pikir panjang. Biur, tubuhnya jatuh di atas kaki Arya yang langsung terbangun dengan kaget. Aduh, Fenty, astaga, kenapa kamu? Arya buru-buru duduk, matanya masih sayu. Wajah Fenty pucat, nafasnya ngos-ngosan seperti abis lari dari kematian. Arya, sumpah ya, aku tidur di sini ya. Aku takut, barusan, kayak ada yang gelitikin kaki aku. Arya menahan tawa, wajahnya antara panik dan geli. Ia langsung terbahak. Halah, alasan aja kamu. Bilang aja pengen dekat sama aku, kan? Ih, apaan sih? Sumpah serius. Gak bohong, ya ampun, serem banget. Fenty memeluk bantal sambil menunduk, bibirnya manyun, wajahnya masih pucat. Arya menarik napas dalam, lalu sambil nyengir nakal, ia membuka kedua tangannya. Ya udah, sini aku peluk. Biar kamu tenang, godanya. Enak aja. Fenty mendorong Arya hingga terlentang, lalu meringkuk sambil membelakangi Arya. Tapi kali ini, di ranjang yang sama. Arya nyengir, matanya menyipit geli. Ia diam sejenak, lalu iseng berkata pelan. Fen, kamu tahu gak, katanya, kuntilanak itu suka banget ngelus rambut cewek yang rambutnya panjang. Dan katanya, kalau dia suka, dia bakal pelan-pelan bisikin dari belakang. Belum sempat Arya menyelesaikan kalimatnya, tiba-tiba, Fenty langsung memeluk Arya erat dari belakang. Tubuhnya bergetar, wajahnya terkubur di punggung Arya. Gila kamu ya, mau bikin mati, jangan kayak gitu ah. Arya tertawa ngakak, sampai hampir terbatuk. Hehe, ya ampun, lucu banget ekspresi kamu barusan, udah kayak lihat suster ngesot lagi naik hoverboard. Gak lucu tahu, aku serius takut banget, sumpah, kalau kamu gak ada di sini, aku udah pingsan pasti. Fenty bersandar di bahu Arya. Mereka terdiam sejenak, canggung, hangat, napas mereka mulai berirama. Fenty masih memeluk Arya, namun pelukannya mulai melemah, seperti perlahan ia tertidur. Arya tidak bergerak, ia hanya membiarkan gadis yang diam-diam ia suka itu tertidur dalam pelukannya. Fen, bisik Arya. Gumam Fenty setengah sadar. Besok, kita cerita kejadian ini ke orang rumah gak ya? Gak usah, nanti dikira kita pacaran beneran, jawab Fenty lemah, lalu benar-benar terlelap. Arya tersenyum kecil, ia pun akhirnya memejamkan mata. Di luar kamar, suara kipas angin masih berdecit, di balik tirai kamar, sesuatu nampak berdiri memandangi mereka dalam diam. Tapi malam ini, lelembut manapun tak bisa masuk lagi. Karena di ranjang kecil itu, ada dua hati yang saling menjaga. Dan itu, adalah cahaya yang tak bisa disentuh oleh kegelapan manapun. Waktu seolah membeku. Di dalam kamar kecil penginapan itu, jam dinding sudah melewati angka 12. Hujan tipis turun di luar sana, mengetuk-ngetuk atap seng dengan irama yang menenangkan. Namun, dua pasang mata di dalam kamar itu masih setengah terbuka. Diam-diam, tak bergerak, tak benar-benar tidur, Fenty berbaring dalam pelukan Arya. Hatinya kacau, matanya terpejam, tapi pikirannya justru semakin liar. Ia bisa mendengar detak jantung Arya. Cepat, panas tubuh Arya menembus kulitnya, dan membuatnya semakin merapat. Ia menggigil, tapi bukan karena dingin. Di balik napas teratur yang berpura-pura, Arya juga tak bisa tenang.
Hatinya berontak, bahunya sedikit tegang. Tapi pelukan Fenty, begitu dekat, begitu dalam, membuatnya ingin menembus batas dirinya sendiri. Namun ia tetap diam, menahan, hingga akhirnya, "Kenapa kamu belum tidur?" bisik Fenty pelan, matanya terbuka, menatap langsung ke wajah Arya. Arya tersenyum, geli, seolah baru saja tertangkap basah. "Aku sih udah tidur," gumamnya lirih, "tapi ada yang lain yang enggak bisa tidur dari tadi." Fenty mengerutkan kening, "Tak paham, apaan? Jangan aneh-aneh ya, aku cubit nih." "Serius," bisik Arya, matanya mengarah turun ke tubuhnya sendiri, wajahnya masih menahan senyum kecil. Fenty ikut melirik, dan saat ia sadar apa yang dimaksud, wajahnya langsung memerah. Terkejut, "Astaga, Arya, apaan sih?" Suaranya tertahan, setengah kesal, tapi tak bisa menutupi rona merah yang merayap cepat di pipinya. Ia menarik tubuhnya menjauh sedikit, tapi tak benar-benar melepaskan diri dari pelukan itu. "Enggak usah aneh-aneh deh, emangnya kalau ada apa-apa kamu mau tanggung jawab?" Arya menatapnya, kali ini tanpa senyum. "Aku serius, Fen, aku enggak main-main, aku suka kamu." Dari dulu, tangannya menyentuh rambut Fenty, membelai perlahan, seolah memastikan itu bukan mimpi. Fenty menahan napas, jantungnya seperti dipelintir. Ada bahagia, ada takut. "Arya, aku juga," ia menggigit bibir bawahnya, wajahnya makin memerah. "Tapi aku takut," hening. Pelan-pelan, Arya menarik selimut menutupi tubuh mereka berdua. Lalu, ia menarik Fenty dalam pelukan yang lebih erat, tanpa kata, hanya perasaan. "Enggak apa-apa, Fen, kita cuma pelukan aja, aku janji." Fenty diam, tapi senyumnya kembali muncul. Ia memejamkan mata, perlahan, damai. Malam itu tak lagi menyeramkan. Tak ada lagi bayangan-bayangan gaib yang berani mendekat. Sebab dua hati yang saling menguatkan itu, telah memancarkan cahaya yang tak bisa disentuh oleh kegelapan. Dan dari kejauhan, mungkin angin di Gunung Slamet tengah menyaksikan. Menjaga, karena siapa tahu, mungkin ini bukan hanya soal cinta dua anak manusia, tapi, awal dari bangkitnya kekuatan yang diwariskan, untuk menyelamatkan dunia. Malam kian larut, suara detik jam terasa memekakan di tengah keheningan kamar penginapan sederhana itu. Arya memejamkan mata, ia mencoba menenangkan degup jantungnya yang tak kunjung surut. Di pelukannya, tubuh hangat Fenty masih meringkuk, tenang, namun jauh di dalam dada, ada yang membuncah, memberontak, mendesak keluar. Sebuah pergolakan batin antara menahan, dan mengikuti rasa. Dan akhirnya, tanpa bisa dicegah, Arya membuka mata. Ia menatap wajah Fenty dalam keheningan. Begitu dekat, hanya sehelai-helai rambut yang memisahkan. Aroma wedang jahe masih samar tercium dari nafas Fenty yang lembut. Ia tampak lelap, tapi, seperti merasakan sesuatu. Pelan-pelan gadis itu membuka mata. "Arya," bisiknya pelan, masih setengah sadar. "Mau ngapain?" Tatapannya tidak marah, tidak juga kaget. Ada getar aneh di matanya, antara bingung dan pasrah. Arya menunduk sedikit, wajahnya semakin dekat. "Fen, maafin aku ya," bisiknya hampir tak terdengar. Fenty tak menjawab, matanya masih terbuka, hanya menatap, seolah menunggu. Dan dalam jeda itu, jiwa Arya melompat dalam kejujuran yang selama ini ditahannya. Ia mendekap wajah Fenty dengan kedua tangannya, lalu menyentuh kening gadis itu dengan keningnya sendiri. Tak ada kata, ia pun langsung melumat bibir Fenty dengan penuh gairah. Fenty yang sebenarnya sudah menahan, akhirnya, ia pun melepaskan semuanya. Ia membalas ciuman itu bahkan lebih lahap dari apa yang dilakukan oleh Arya. "Aku gak ngerti, Fen," gumam Arya dengan suara berat. "Setiap deket kamu, aku selalu takut kehilangan kamu. Tapi aku juga takut nyakitin kamu. Takut aku ini bukan yang terbaik buat kamu." Fenty diam sejenak, lalu mengangkat tangannya, menempatkan rangkulan tangan ke punggung Arya. "Kalau kamu takut, maka kamu manusia," katanya pelan. "Tapi kalau kamu tetap tinggal, itu berarti kamu laki-laki." Arya menatapnya, dan di detik itu, mereka tahu, bahwa apapun yang mereka rasakan malam ini, bukan sekadar keinginan sesaat. Tapi sebuah ikatan yang lebih dalam, lebih nyata, lebih rumit daripada sekadar pelukan. Bibir mereka kembali bersatu dalam kehangatan yang membakar, tubuh Arya merapat penuh, menutupi setiap inci Fenty. Nafas Fenty semakin berat, desah lirihnya seperti nyanyian menggoda yang membangkitkan gairah Arya hingga membara.
Ciuman Arya meluncur turun, meninggalkan jejak di antara dua puncak lembut di dada Fenty. Gadis itu mengeratkan pelukan di punggung Arya, seakan tak ingin melepas genggamannya. Dengan gerakan gemetar, Fenty meraih tali di punggungnya, melepaskannya perlahan, membiarkan semua belenggu jatuh tanpa sisa. Sentuhan Arya semakin intens, liar, dan tak terhentikan. Nih, desah Fenty tak lagi terbendung, menggema dalam ruangan sepi, sebelum tubuhnya mengirimkan sinyal paling rahasia, sebuah kehangatan yang membasahi celana dalamnya, tanda gelora yang tak lagi bisa disembunyikan. Detik-detik berlalu dengan menggoda, membuat setiap hela napas Fenty memburu tanpa henti. Tubuhnya yang basah di balik kain tipis berdenyut lembut, seolah memanggil lebih dalam, membanjiri relung hatinya dengan gelombang hasrat yang tak tertahankan. Tangannya gemetar saat menyentuh Arya, yang sudah berdiri kokoh penuh gairah, jarinya menari-nari di antara lekuk tubuh pria itu dengan sentuhan yang semakin dalam, semakin menggoda. Bibiran Arya masih asyik menjelajahi dua puncak lembut yang setengah tersembunyi, menciptakan simfoni rindu tanpa kata. Gerakannya kian presisi, penuh tujuan, membakar setiap saraf dalam diri mereka. Tanpa disadari, tangan Fenty menarik celana sendiri, diikuti oleh Arya yang terbakar oleh api yang sama. Dengan napas tercekat, Arya merangkak mendekat, sementara kedua kaki Fenty terbuka lebar, mempersilakan hadirat pria itu masuk ke dalam dunianya yang bergetar. Malam itu, mereka terperangkap dalam keinginan yang tak bisa lagi dibendung, sebuah tarian panas yang meruntuhkan batas-batas malu dan waktu. Di bawah cahaya remang kamar yang temaram, tubuh Arya dan Fenty menyatu dalam keheningan penuh gairah. Arya menggenggam dirinya yang telah terjaga sempurna, permukaannya licin membelai lembut kulit Fenty yang hangat dan halus. Namun, setiap kali Arya mencoba menembus, ujungnya selalu meleset pelan, membuat keduanya terjebak dalam tarian kecil yang dipenuhi sensasi. Fenty menahan tawa yang bercampur dengan desahan nikmat, matanya berkaca-kaca dan bibirnya terkulum tipis, menahan geli yang semakin menggoda. Rasa hangat menyebar dari bawah, mempererat ikatan mereka tanpa kata. Tangan Fenty yang gemetar pelan meraih tubuh Arya, merasakan denyut dan ketegangan yang sama. Dengan sentuhan lembut, ia mengarahkan ujung Arya ke lubang sempitnya, seolah memberi sinyal penuh pengertian. 1, 2 kali gesekan kecil terjadi, sensasi halus yang membuat napas keduanya semakin tercekat. Saat ujung Arya menyentuh bibir pintu masuk itu, Fenty menundukkan wajahnya, dan dengan suara serak yang dipenuhi harap ia berbisik, "Dorong pelan, sayang." Suara itu bagai mantra yang menenangkan kegelisahan Arya. Perlahan, dengan dorongan lembut namun pasti, Arya merespon, menembus batas yang selama ini menjadi misteri, membuka jalan untuk keintiman yang lebih dalam, disambut oleh desahan kecil penuh kelegaan dan kepuasan dari Fenty. Arya bergerak dengan hati-hati, sesekali gerakannya meleset dan membuat Fenty meringis. Namun, Fenty selalu berusaha meraih kembali, mencoba menyesuaikan diri dengan irama yang belum sempurna itu. Ketika Arya menekan lebih dalam, pinggul Fenty tanpa sadar terdorong pelan ke belakang, seolah menahan rasa yang belum bisa dilepaskan. Begitu kepala Arya masuk beberapa senti ke dalam lubang kecil Fenty, dan mulai bergerak keluar masuk dengan lambat, tubuh Arya tiba-tiba menghentak mundur, blur, seuntai percikan air meluncur bebas di atas kulit lembut Fenty. Senyum tipis terlukis di bibir gadis itu, tapi juga ada sejumput kesal terselip karena puncak kenikmatan itu belum kunjung tiba, meninggalkan ruang kosong yang menggelitik jiwa. Malam itu kembali diam sesaat, keringat masih basah di punggung Arya, namun, keheningan kamar kecil di penginapan sederhana itu terasa begitu hangat. Lampu redup, suara kipas angin yang menderu pelan, dan dua pasang mata yang mulai saling menyelami tanpa keraguan. Di atas kasur sambil masih berbaring, Fenty tengah sibuk menyeka kulit tipisnya dengan tisu. Jantung Arya masih berdetak cepat, bukan karena dingin, tapi karena sesuatu yang jauh lebih dalam. Fenty tersenyum kecil, lalu berbisik pelan, nyaris seperti gumaman, "Ih, banyak sih, ternyata cowok kalau keluar, ya begitu, bikin kaget." Arya terkekeh pelan, mengusap pelan rambut Fenty yang sedikit kusut. "Lah, terus gimana? Ya emang kayak gitu, kamu juga baru tahu."
Fenty menyeka wajahnya dengan ujung selimut, lalu dengan mata berbinar menunjukkan tisu yang tadi digunakannya. "Nih lihat," katanya pelan, memperlihatkan noda merah samar di tisu itu. "Merah, kan?" Arya menatapnya sebentar. Tatapan itu bukan tatapan pria yang menang, tapi tatapan seorang lelaki muda yang baru menyadari tanggung jawabnya. "Terus?" tanyanya polos. Fenty menarik nafas, lalu menggenggam tangan Arya erat-erat. "Itu tandanya, kamu yang pertama. Dan aku enggak mau kamu kecewa nanti-nanti. Aku ngelakuin ini bukan karena aku enggak punya pilihan, tapi karena aku sayang sama kamu." Arya terdiam. Kata-kata itu seperti badai yang mereda. Ia menatap mata Fenty, lalu menarik tubuh gadis itu ke pelukannya, erat. "Iya ya, aku percaya kok sama kamu," bisik Arya. "Aku tahu dari dulu kamu beda. Meski kamu sering nongkrong sama cowok-cowok, tapi aku bisa lihat, kamu itu jaga diri, enggak kayak Fitri sama dia, yang..." Fenty langsung melotot, "Jangan-jangan kamu udah pernah garap mereka juga ya?" Arya langsung terkekeh, "Astaga, ya ampun kamu ini, ngawur deh. Aku aja ini pertama kalinya jalan bareng cewek, yaitu kamu." Fenty pura-pura manyun, terus langsung paksa ambil kelopaknya. "Emangnya kamu ngerasa dipaksa?" sahut Arya balik, dengan senyum nakalnya. Fenty menyentil dada Arya pelan, lalu menggeliat manja. "Kan kamu yang ngajak duluan. Terus kenapa kamu mau?" "Ya, karena kamu Arya," katanya cepat, lalu menutup wajahnya pakai selimut sambil cekikikan. "Udah ah, berisik. Aku mau tidur. Matiin rokoknya tuh, peluk, boleh gak?" Arya mematikan rokoknya di asbak kecil di samping ranjang, lalu tanpa suara, menarik tubuh Fenty ke dadanya. Mereka berdua berpelukan dalam kehangatan yang menenangkan, tanpa kata, tanpa keinginan lain. Hanya perasaan yang bicara. Malam itu, mereka tak butuh janji, tak butuh label, hanya butuh satu sama lain. Dalam diam, Arya tahu, mungkin ini adalah malam paling nyata dalam hidupnya. Dan Fenty tahu, untuk pertama kalinya, ia merasa tidak sendiri dalam dunia yang menakutkan. Dan dunia di luar sana pun terasa jauh, seakan semua badai sudah tertinggal di belakang mereka, dan mereka pun terlelap dalam kehangatan.